Halo, selamat pagi kelas 12. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Lili Andayani. Hari ini kita akan membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Hukum Mendel ini banyak sekali ya. Bahasanya banyak sekali sepanjang akhir semester 1 sampai semester 2 ini nanti banyak mengenai persilangan. Jadi makanya saya bilang dasarnya yang awal harus kuat dulu, baru nanti yang lain-lain itu bisa segera dipahami. Ini saya rekaman sore, jadi mungkin tampak agak gelap. Oke, kita mulai. Judulnya adalah alel letal. Letal ini adalah gen yang menyebabkan kematian. Letal menyebabkan kematian pada individu yang memiliki gen tersebut. Ya. Pengaruh dari gen letal ini terjadi sejak masa di dalam kandungan embrio. Sehingga ketika lahir ya mati. Ya. Jadi menyebabkan kematian sebelum lahir. Ini alel letal. Gen letal ini ada yang sifatnya dominan, ada yang sifatnya resesif. Kita bahas dulu yang alel letal dominan ya. Ini biasanya individu alel letal dominan yang homozigot yang akan mati sebelum lahir. Sedangkan yang heterozigot biasanya mengalami subletal. Subletal bukan letak ya, subletal. Hidup tapi mungkin agak berbeda dari yang normal. Ini contohnya pada ayam creeper ya. Ayam creeper itu ayam yang kakinya pendek-pendek gitu, redep ya, ayam yang kakinya pendek. Lalu ada tikus yang kuning, lalu ada kucing ekor pendek, ada penyakit Huntington. Ini penyakit degeneratif saraf ya. Kemudian juga pada manusia ada kerdil dan brachydactyly atau yang jari-jarinya mana ini? Jari-jarinya tidak normal ini brachydactyly ini. Oke, saya ambil satu contoh saja hari ini, yaitu kasus ayam creeper, ayam yang kakinya pendek begini ya. Bukan ayam kate loh ya, lain lagi ya. Ayam yang kakinya pendek. Ini namanya ayam creeper. Jadi kalau yang karena ini letalnya letal dominan ya, dikasih kode pakai huruf C ya, genotipnya C besar, ini dia mati sebelum telurnya, sebelum netas sudah mati ya. Jadi tidak bisa menetas. Sedangkan ayam creeper itu C besar C kecil. Sedangkan kalau C kecil itu ayam normal ya. Kita lihat ayam creeper kalau dikawinkan dengan ayam creeper ya, ini kan parental induk. C besar, gametnya ada C kecil. Ini juga gitu, gametnya ada C besar, ada C kecil. Kalau ini ketemu ini jadi yang ini. Ini ketemu ini jadi begini. Ini ketemu ini jadi begini. Ini ketemu ini jadi begini. Sehingga C besar C besar, C besar C kecil, C besar C kecil, C kecil C kecil itu adalah filialnya atau anaknya. Sehingga anak yang tidak menetas itu satu. Yang creeper ini ada dua, dan yang normal satu. Jadi bisa dikatakan telur yang menetas cuma 75% dari total telur. Jadi kalau si ayam ini bertelur sampai 24 biji ya, berapa biji, berapa telur yang menetas itu harus bisa dihitung ya. Nanti kalau sudah soalnya soal aplikasi pakai hitungan, tapi ini
Saya beri soal yang biasa-biasa dulu. Ini contohnya ayam redep atau creeper ini. Creeper kawin creeper, mati 1, anaknya creepernya ada 2, normalnya 1. Begitu ya. Ini gambarnya. Oke, itu tadi gen letal dominan. Sekarang ada gen letal resesif. Ini menyebabkan kematian sebelum lahir. Juga hanya gennya sifatnya resesif. Contohnya pada kasus sapi bulldog atau mata bentuk bintang pada lalat buah. Lalat buah itu Drosophila melanogaster. Oke, saya ambil contoh pada sapi bulldog tadi ya. Sapi bulldog itu sapi yang mati sebelum dilahirkan. Karena modelnya kayak bulldog, maka disebut sapi bulldog. Itu kodenya D kecil D kecil. Sedangkan yang dominan D besar itu disebut sapi yang normal ya, disebut dengan sapi carry. Sedangkan yang apa ini namanya, heterozigot D besar D kecil ini disebut dengan sapi yang dexter, yaitu tubuhnya pendek ya. Kita lihat sapi dexter induknya, sapi dexter kawinkan dengan sapi dexter. Gametnya apa? Ini kan ada D besar, ada D kecil. Ini ada D besar, ada D kecil. Ini ketemu ini jadi ini. Ini ketemu ini jadi ini. Ini ketemu ini jadi ini. Ingat yang huruf besar selalu di awal ya. Ini ketemu ini jadi ini. Nah, sama kayak yang dominan tadi, yang hidup hanya 75%. Ya, terdiri dari sapi dexter 50% dan sapi carry-nya 25%. Seperti ini. Ya, ini kasus letal resesif. Oke, demikian penjelasan saya mengenai penurunan sifat gen letal ya. Ini latihan soalnya cukup 2 saja dulu, masih soal yang biasa, belum soal hitungan ya. Ini ayam creeper kawin dengan ayam normal, tentukan persilangannya. Mulai dari diketahui P, G, F, baru kemudian fenotipnya pakai perbandingan ya. Sapi dexter dikawinkan dengan sapi carry ya, tentukan bagaimana persilangannya dan genotip fenotip keturunannya. Ini tugasnya, silakan kalian kerjakan ya. Demikian pelajaran hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini cukup memadai, cukup bisa kalian pahami. Coba disetel bolak-balik supaya benar-benar paham ya. Oke, selamat pagi, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.